Pernah nggak kamu kepikiran satu hal ini? Kenapa harga beras di Jawa lebih murah, sedangkan daerah lain bisa lebih mahal? Tidak hanya beras, semen, gula, atau BBM, kalau pindah pulau harganya ikut loncat. Apakah karena penjualnya menaikkan harga? Apa karena daerahnya jauh? Atau ada sistem besar yang selama ini nggak kita sadari? Di video ini, kita nggak akan menyalahkan siapapun. Kita cuma mau membongkar sistemnya, pelan-pelan dari akar masalahnya, sampai dampaknya ke ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan di akhir video, kamu bakal paham kenapa perbedaan harga itu hampir mustahil dihindari, tapi bisa dikurangi. Indonesia itu negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau, dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan akses transportasi yang sangat berbeda. Artinya, ketika kita bicara harga barang, kita nggak cuma bicara soal produk, tapi juga bicara soal perjalanan barang itu sebelum sampai ke tangan kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa harga bisa berbeda? Masalah utamanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar. Barang tidak berpindah tempat secara gratis. Setiap barang yang kamu beli pernah melewati proses panjang. Dari pabrik, ke gudang, ke pelabuhan, naik ke kapal, turun di pelabuhan tujuan, lanjut ke distributor, sampai ke toko. Dan setiap tahap itu ada biayanya. Di pulau dengan pelabuhan terbatas, jalan rusak, armada transportasi sedikit, maka biaya pergerakan barang jadi lebih mahal. Kalau daerah kamu memiliki barang yang mahal, bisa jadi daerah kamu memiliki keterbatasan ini. Ini bukan soal niat, tapi soal kondisi dan sistem yang berjalan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sekarang kita bahas kenapanya satu persatu. Faktor geografis juga mempengaruhi harga barang. Indonesia itu unik. Ada pulau yang dekat pusat produksi, dekat pelabuhan besar, jalannya lengkap. Ada juga pulau yang harus ditempuh berhari-hari lewat laut. Tergantung cuaca, hanya bisa dilewati kapal tertentu. Semakin jauh dan sulit aksesnya, semakin besar biaya logistik per unit barang. Barang yang sama, tapi perjalanan yang berbeda, harga akhirnya berbeda. Transportasi dan logistik. Di pulau besar, truk bisa bolak-balik setiap hari. Di pulau kecil, kapal bisa datang seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan tergantung musim. Kalau kapal terlambat, stok menipis. Kalau stok menipis, harga ya pasti naik. Ini bukan permainan harga, tapi hukum supply and demand yang terjadi alami. Skala distribusi dan volume barang. Pulau dengan penduduk besar, barang dikirim dalam jumlah besar. Ongkos dibagi rata, harga jadi lebih murah. Pulau kecil, volume sedikit, biaya tetap tinggi, harga per barang jadi lebih mahal. Ini disebut skala ekonomi, bukan kesalahan siapa-siapa, tapi konsekuensi sistem distribusi. Sekarang kita lihat dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi. Saat harga barang mahal, sementara pendapatan cenderung tetap, daya beli masyarakat langsung turun. Pengeluaran naik, masyarakat terpaksa membeli lebih sedikit atau mengurangi kebutuhan lain. Akibatnya, kualitas hidup antar wilayah pun terasa berbeda. Harga barang yang tinggi juga memicu ketimpangan ekonomi daerah. Biaya usaha menjadi mahal, investasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat. Padahal potensi daerahnya besar. Masalahnya bukan pada masyarakat, melainkan pada mahalnya biaya distribusi barang. Yang sering tidak disadari, kondisi ini menimbulkan efek domino. Harga barang naik,
harga jasa ikut naik, biaya hidup meningkat, dan roda ekonomi pun berputar semakin berat. Dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa harga barang tiap pulau berbeda? Bukan karena satu daerah ingin lebih mahal, satu pihak sengaja menaikkan harga, tapi karena jarak, transportasi, infrastruktur, dan sistem distribusi. Harga adalah cerminan perjalanan barang, dan selama Indonesia masih berbentuk kepulauan, perbedaan harga tidak bisa nol, tapi bisa dikelola dan dikurangi. Kalau menurut kamu, faktor mana yang paling terasa di daerahmu? Tulis di kolom komentar, karena setiap daerah punya cerita logistiknya sendiri. Kalau kamu suka konten yang membahas transportasi, logistik, dan ekonomi Indonesia dengan bahasa yang sederhana dan netral, jangan lupa subscribe dan share video ini, karena memahami sistem adalah langkah awal untuk memperbaikinya.